Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini, kami menemukan sebuah partai yang begitu indah dan penuh kejutan pengorbanan dari ajang bergengsi Abu Dhabi Masters 2019. Turnamen ini juga diikuti nama-nama besar seperti Ramesh Babu Pragnananda, Nodilbek Abdusattorov, dan banyak nama besar lain. Partai ini adalah antara Peter Kiriakov melawan LR Srihari. Sebagai informasi, Peter Kiriakov adalah Grandmaster asal Rusia dan LR Srihari adalah Master Internasional dari India. Di partai ini kita akan melihat rangkaian permainan yang begitu terbuka, langkah maut penuh kejutan, dan tentu saja pengorbanan perwira. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah terkagum-kagum, dan mari kita mulai. Di permainan kali ini, Peter Kiriakov memegang buah putih dan LR Srihari memegang hitam. Peter Kiriakov membuka permainan dengan pion D4 dan LR Srihari menjawab dengan pengembangan kuda F6. Kemudian pion C4 dan hitam pion C5 langsung menawarkan pertukaran. Ini adalah Indian game yang bertransformasi menjadi Benoni defense. Putih menolak tawaran dan memajukan pion ke petak D5. Hitam pion B5 menawarkan pion. Dan istilah posisi ini dalam dunia catur adalah Benko Gambit. Kali ini Peter Kiriakov menerima tawaran pion kali pion. Hitam mendorong pion E6, sekali lagi memberikan tawaran pertukaran pion. Kali ini putih menolak dan memilih mengembangkan kudanya ke petak C3. Hitam pion kali pion D5. Putih memukul kembali dengan kuda dan menawarkan pertukaran perwira. Kali ini hitam menolak dan memajukan gajah ke B7 menambah tekanan pada kuda. Putih terus merespon dengan permainan terbuka. Pion E4 mengawal kuda sambil mengorbankan diri. Hitam menolak pengorbanan dan memilih jawaban pion A6 lagi-lagi menawarkan pertukaran. Putih menerima tawaran pion kali pion menyerang gajah. Hitam memukul pion tersebut dengan menggunakan kuda. Peter Kiriakov lalu meluncurkan gajah ke petak C4 menambah pengawalan untuk kudanya. Hitam gajah D6 sepertinya sebagai persiapan rokade bagi rajanya. Putih mengembangkan kuda satunya ke petak F3 juga sebagai persiapan rokade. Baru sekaranglah hitam memukul pion E4 dengan menggunakan kuda. Di langkah ke-11 ini, kedua pemain sama-sama melakukan rokade sayap raja. Putih kemudian menggeser benteng ke E1 menyerang kuda dan hitam memberi pengawalan dengan benteng ke E8. Peter Kiriakov kemudian meluncurkan gajah petak gelap ke G5 menyerang mantri. Sekilas, ini adalah pengorbanan perwira karena gajah ini hanya dikawal oleh kuda. Tapi sebenarnya ini adalah tawaran pertukaran. Karena jika hitam kuda kali gajah, maka putih akan lebih dulu benteng kali benteng E8 skak. Dan setelah hitam menteri kali benteng, barulah putih kuda kali kuda. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Jawaban hitam adalah menteri ke A5. Putih membuat langkah menarik yaitu gajah ke E7 dengan tujuan bentengnya menyerang kuda. Ini juga sebenarnya adalah tawaran pertukaran perwira. Hitam menerima gajah kali gajah E7 dan tentu saja putih benteng kali kuda E4 menekan gajah E7 dua kali. Hitam kemudian memundurkan gajahnya ke petak E8. Lagi dan lagi, ini juga adalah tawaran pertukaran perwira. Kali ini Peter Kiriakov menolak dan melangkahkan kudanya ke petak E5. Bagi kita yang awam, mungkin akan melihat sebuah peluang dengan memajukan pion ke D6 menyerang kuda. Tapi itu sebenarnya adalah sebuah jebakan licik. Karena jika hitam pion D6, maka ini adalah posisi skakmat dalam 6 langkah. Putih akan melangkah menteri H5 mengancam pion F7 dan mengorbankan kuda. Jawaban terbaik hitam adalah menteri ke C7 mengawal pion. Putih akan lanjut dengan pengorbanan menteri kali pion H7 skak. Raja hitam terpaksa memukul menteri. Putih akan lanjut benteng H4 skak dan raja hitam terpaksa ke G8. Putih kuda G6 mengorbankan diri dengan ancaman skakmat benteng H8. Jika hitam pion kali kuda, maka putih kuda E7 double skak dan raja hitam meninggal. Atau jika pengorbanan ditolak, satu-satunya jalan memperpanjang nafas bagi hitam adalah benteng E1 skak.
Tapi setelah putih benteng kali benteng, maka skakmat tidak bisa lagi dihindari. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Seorang master internasional seperti LR Srihari tentu tahu jebakan tersebut dan memilih jawaban kuda C7 menawarkan pertukaran serta membuka akses ke petak E6. Tapi Peter Kiryakov tetap melanjutkan rencana, yaitu Menteri ke-5 mengancam pion penting di petak F7. Hitam berusaha bertahan dengan gajah kali kuda, menantang pertukaran gajah sekaligus menyerang benteng. Oke, kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Peter Kiryakov di titik ini? Yang jelas, ini adalah langkah terbaik dan akan membuat putih terkena skakmat maksimal dalam 4 langkah. Seperti biasa, kami memberi waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat menebak atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Bersiaplah terkejut karena Peter Kiryakov akan mengambil langkah spektakuler, yaitu Menteri kali pion F7 skak. Ya, sang Grandmaster mengorbankan perwira termewahnya. Jika hitam menolak pengorbanan, maka satu-satunya pilihan adalah menggeser raja ke H8. Putih akan lanjut kuda G6 skak mengorbankan diri yang harus dipukul oleh pion. Maka lanjutannya sebagai penutup adalah benteng H4 skakmat. Oleh karena itu, di partai aslinya LR Srihari menerima pengorbanan gajah kali menteri. Putih lanjut dengan gajah kali gajah skak dan memaksa raja hitam lari ke petak sudut H8. Skema lanjutannya pun sama, yaitu kuda G6 skak yang memaksa hitam pion kali kuda. Dan kita juga pasti tahu langkah penutupnya seperti tadi, yaitu benteng H4 dan itu adalah skakmat. Benar-benar sebuah permainan yang sangat terbuka, agresif, dan menarik dari ajang Abu Dhabi Masters 2019. Sang Grandmaster Rusia Peter Kiryakov merancang serangan tajam yang rumit dan diwarnai dengan pengorbanan beberapa perwira termasuk menteri. Satu frasa untuk partai ini dari kami adalah luar biasa. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.